Kita masih membahas mengenai akhir jalan hukum Ba'asyir. Oke, tadi Pak Cudri mengatakan bahwa sebenarnya ada mekanisme yang tidak akan melanggar konstitusi seperti atau melanggar aturan perundang-undangan, yaitu ketika Presiden menggunakan opsi amnesti seperti itu dengan berkonsultasi terhadap DPR. Oke, tetapi apakah tindakan ini kemudian akan memberi presiden terhadap para narapidana yang lain? Karena kita tahu kalau bicara soal alasan kemanusiaan, banyak juga yang meminta tindakan serupa dari Presiden, termasuk kepada napi-napi yang sudah lama seperti itu, mereka terpidana hukuman mati tetapi sudah menunggu lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang lebih dari 15 tahun untuk menunggu kepastian hukumnya. Karena kalau hukuman mati kan nggak mungkin bisa dikurangin, hukumannya pasti mati. Tapi kalau Ustadz Ba'asyir itu kan dihukum 15 tahun. Dengan 2/3 berarti beliau ini sudah melaksanakan, menjalankan hukumannya itu kan 10 tahun. Jadi masih ada 5 tahun lagi. Kalau diberikan remisi dengan itu masih kan ada harapan untuk hidup gitu loh. Ya kan masih bisa. Tapi kalau misalnya berdasarkan tadi pertimbangannya itu adalah kesehatan dan kemanusiaan, ya Presiden itu kan prerogatifnya Presiden. Nah, walaupun tentu nanti ada tuntutan yang lain. Kalau hukuman mati kan enggak ini, tapi kan masih ada narapidana terorisme yang lain yang tidak hukuman mati gitu loh. Apakah mereka apakah karena Ustadz Ba'asyir itu usianya sudah lanjut bisa diinikan, kalau yang masih muda yang ini gitu. Jadi pertimbangannya itu karena usia ya. Jadi kalau itu kan usia itu juga relatif ya, bukan yang objektif. Orang kan bisa saja yang muda juga sakit-sakit. Untuk mengetahui sebenarnya seperti apa sih kondisi kesehatan dari Abu Bakar Ba'asyir, kita sekarang saat ini sudah terhubung melalui telepon dengan anak dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, Mas Abdul Rohim. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Ya, Mas Rohim, sebenarnya seperti apa sih kondisi kesehatan dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sendiri saat ini? Ya, kalau kondisi kesehatan beliau ya kondisinya orang tua yang istilahnya sehatnya orang tua gitu. Jadi beliau memang masih punya penyakit yang kemarin yang kaki bengkak karena permasalahan urat vena itu, memang sampai sekarang belum bisa tuntas dan bahkan dokter mengatakan itu sulit ya untuk disembuhkan karena faktor umur. Dan juga kemudian juga beliau juga mengalami pengapuran di lutut dan sering mengeluh kram di paha dan perut gitu setiap malam. Kepala juga sering pusing dan sering tidak selera makan dan begitulah kondisinya. Karena memang semua itu faktor usianya. Selama ini seperti apa upaya? Apakah pihak keluarga juga cukup melakukan berbagai upaya ketika walaupun dalam kondisi Abu Bakar Ba'asyir sendiri berada di dalam sel tahanan seperti itu, tetapi untuk mendapatkan perawatan medis yang memadai dan juga bisa mengobati penyakit beliau? Iya. Selama ini kita sudah berupaya. Jadi kami alhamdulillah bekerja sama dengan teman-teman tim medis Mercy yang selalu kami minta untuk memantau kesehatan beliau di dalam. Tetapi bagaimanapun pemantauan kesehatan di dalam penjara tentu tidak akan bisa semaksimal apabila dia berada di luar penjara. Karena setiap progres untuk cek kesehatan maupun pemeriksaan dan sebagainya itu harus melalui prosedur yang tidak mudah juga gitu ya. Ya, lantas apa rencana dari pihak keluarga Mas Rohim yang akan dilakukan ketika Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini sudah mendapatkan kebebasannya dan kemudian bisa berkumpul kembali dengan keluarga di rumah? Ya, rencananya kita jemput beliau, insya Allah besok kita bawa ke rumah. Besok kemudian, jadi sudah ada tanggalnya? Ini tinggal menyelesaikan. Tadi sebenarnya hari ini seharusnya urusan administrasi bisa kami urus, cuma karena di Lapas Gunung Sindur hari ini ada serah terima jabatan Kalapas baru sehingga hari ini belum bisa dilakukan progres itu. Jadi rencana besok insya Allah. Jika besok urusan-urusan selesai, mudah-mudahan kami harapkan hari Rabu atau maksimal hari Kamis sudah bisa kami bawa pulang. Terakhir ini bagaimana dengan tanggapan dari pihak keluarga sendiri terkait dengan pembebasan tanpa syarat kepada Abu Bakar Ba'asyir ini, walaupun ada pro dan kontra pastinya?
Ya, kami sangat gembira sekali dengan keputusan ini, dan ini kami nilai sebagai sebuah kebijakan yang sangat mempertimbangkan sisi-sisi kemanusiaan oleh Presiden Jokowi, dan ini merupakan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat beliau, karena memang kondisi beliau yang tidak mungkin kan untuk menjalani masa tahanan dalam kondisi beliau yang sudah utuh dan sakit-sakitan, dan proses untuk menjalani pengobatan dan sebagainya tentu tidak mudah seperti tadi yang sudah saya ceritakan. Baik. Kita berharap dengan seperti ini beliau di rumah bisa lebih istirahat, bisa menjalani masa tuanya dengan diurus oleh keluarganya. Baik, terima kasih Mas Rahim sudah bergabung bersama kami. Dan sekarang saya langsung ke Pak Mahendra. Pak Mahendra, yang terakhir, apakah dari pihak Abu Bakar Ba'asyir termasuk juga TPM di sini bisa menjamin bahwa setelah keluar kemudian Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini tidak akan melakukan tindakan atau seperti apa yang bisa menjerat beliau kembali dalam kasus terorisme atau sejenisnya seperti itu? Yang pertama saya mau ngeralat tadi rilisnya ataupun risetnya TV Berita Satu ya. Yang pertama adalah pada kasus pertama itu beliau tidak pernah terbukti makar dan tidak pernah ada tuduhan makar. Ya. Jadi hanya pelanggaran keimigrasian ataupun itu namanya pelanggaran keimigrasian tapi hanya KTP. Kemudian yang kedua, yang pada saat yang bom Marriott itu ada PK. Begitu beliau keluar bebas, itu kami masih mengajukan PK dan tidak terbukti. Baik. Artinya diputuskan PK kami diterima dan Abu Bakar Ba'asyir bebas. Jadi yang dua itu bukan kasus, tapi udah keburu ditahan. Sebetulnya masih punya hak rehabilitasi. Kemudian yang ketiga yang mendanai 1,39 miliar itu tidak ada buktinya. Buktinya yang ada tuh 50 juta, itu pun dari orang lain melalui Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Oke, sekarang ini mengenai jaminan. Ya, mengenai jaminan dan lain sebagainya. Sebagaimana kita tahu bahwa Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini sebetulnya hanya seorang ulama biasa, namun digembar-gemborkan oleh pihak asing dan kemudian paling sering asing ya. Kalau Anda lihat asing, itu digembar-gemborkan harus menjadi kambing hitam di Indonesia yang mirip-mirip Osama bin Laden, sehingga seakan-akan bahwa orang-orang asing itu juga cukup puas telah melakukan perang terhadap terorisme di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Itu yang harus dilihat, ini yang harus dibuka. Dan kemudian yang kedua yang saya harus jelaskan supaya tidak melebar-lebar ke politik lagi atau ke masalah politik, bahwa ini kita bicara Presiden Republik Indonesia, kami tidak peduli siapa personnya. Ya, seandainya Presiden Republik Indonesia-nya itu Bang Khodri, kami akan menuntut hal yang sama. Baik, terima kasih Pak Mahendra sudah bergabung bersama kami. Terakhir closing statement dari Pak Khodri. Ya, saya kira kita sepakat ya kalau untuk mempertimbangkan kemanusiaan untuk mengeluarkan Ustadz Ba'asyir dari lapas, tapi harus melalui dengan suatu mekanisme yang betul gitu ya. Tapi ini kata tadi sudah ada bocoran besok katanya. Ya, tapi belum, ya kita nggak tahu, bisa saja faktanya dikeluarkan kan belum tentu prosedural secara itu. Tapi nggak apa-apa itu kebijakan resiko yang diambil oleh pemerintah atau kepala negara. Kemudian tadi misalnya ada jaminan apa? Kalau orang sudah dininikan karena amnesti atau grasi, itu nggak ada jaminan. Beda dengan orang ditangguhkan penahanannya, ya kan? Kalau misalnya ditangguhkan penahanannya, dia melanggar janji, dia masuk lagi gitu. Kalau misalnya orang sudah dikeluarkan karena grasi atau amnesti atau abolisi, ya kan? Kalau dia berbuat sesuatu lagi, dia nggak otomatis harus melalui prosedur hukum yang baru aja lagi. Gitu. Terima kasih. Sayang sekali waktu kita sudah habis dan kita pastinya menantikan seperti apa nanti bentuk atau mekanisme yang akan ditempuh oleh pemerintah terkait dengan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Terima kasih Pak Khodri sudah hadir bersama kami di studio. Dan pemirsa, demikianlah program Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami di Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ami Ardini undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.